pamanku, Tony. Paman berasal dari negeri kanguru, Australia. Pamanku adalah seorang petualang sejati loh. Ia selalu berlayar mengarungi lautan luas. Saat ini paman sedang berada di Indonesia, tepatnya di Pulau Bawean, Jawa Timur. Beruntung banget deh, aku bisa bertemu dengan paman dan ikut berlayar ke beberapa pulau di Indonesia. What book are you reading now, Uncle? Boat Owner's Mechanical and Electrical Manual. This book is about the mechanical and electrical systems of the boat, and it helps the captain solve problems that occur on the boat and help maintain the boat in a good order. Amazing. I wanna study about mechanical, Uncle. I will teach you. Bolangers, paman biasa melaut seorang diri. Jadi jika ada kerusakan listrik atau mesin, paman sendirilah yang harus memperbaikinya. Sorry, Uncle. My friend was coming. I wanna play with my friends. Okay, salam up for me. Okay. Hati-hati. Thank you, Uncle. Bye. Bye. Bolangers, mau tahu nggak cara yang paling seru untuk turun dari kapal? Yaps, lompat! Pakai gaya apapun saat melompat, pasti seru! Ketemu kepang. Oh, ini kepang namanya. Iya. Bolangers, ternyata kita nemu ini nih. Ini namanya di sini kepang, tapi kalau bahasa Inggrisnya paddle shell nih. Coba. Ini kesukaan pamanku. Masih ada banyak? Masih ada. Wah, banyak nih ternyata. Nah, kita cari lagi. Yuk, jalan lagi yuk. Yang banyak ya. Yuk. Wah, ada kerang kempang kesukaan paman, Bolangers. Yuk kita cari kerangnya yang banyak. Kerang kempang biasa hidup di sekitar laut dangkal, di kedalaman 1 hingga 5 meter. Dapat 2 nih, kamu dapat berapa? 1. Yuk kita taruh ke kapal yuk. Yuk. Hore! Kami dapat kerang juga. Jalan perahu yuk, cobain yuk. Yuk. 1, 2, 3. Bolangers, kerennya kemampuan berenang teman-temanku. Nggak heran sih, karena setiap hari mereka mainnya di laut. Makanya mereka ahli banget berenang. Tapi kemampuan berenangku juga nggak kalah loh dengan mereka. Ayo, latihnya yuk. Ayo. Bolangers, ini dia kerang yang sudah terkumpul. Enaknya kita olah jadi apa ya? Oh, banyak banget ya. Yuk kita bawa aja yuk. Jalan. Ayo, gas terus. Loh, becak kok digas? Nah, Bolangers, ini nih transportasi yang ada di Pulau Bawean. Tuh lihat. Di kalian apa nih nama transportasinya? Iyap, becak di Pulau Bawean ini unik karena menggunakan mesin, bukan tenaga manusia. Hari ini kami akan menuju ke tempat pembuatan periuk tanah liat atau yang biasa disebut kendil. Pamanku juga ikut bersama kami, Bolangers. Ia semangat ingin mempelajari hal-hal yang khas di Pulau Bawean ini. Ditambah, paman juga belum pernah naik becak ini sebelumnya. Selain untuk mengangkut orang, becak juga biasa digunakan untuk mengangkut barang. Perjalanan jauh, jadi nggak bakalan capek kalau pakai becak kan? Bolangers, ini dia bibiku yang setiap hari membuat kendil. Kendil merupakan peralatan masak tradisional khas Pulau Bawean. Kendil biasa menjadi wadah saji dan dijual bersama olahan ikan pindang. Nah, tanah liat ini bahan utamanya. Where do you get the clay from? Ini beli, tapi tempatnya di bukit, orang luar yang jual, bukan orang kampung sini. Bolangers, tanah liat
tidak bisa langsung dipakai. Sebelum dibentuk, lempung ini harus diaduk sampai kalis dan tidak ada bagian yang keras. Tanah liat yang digunakan hanya yang tidak mengandung pasir. Karena tanah bercampur pasir dapat membuat kendil mudah pecah. Tanah liat ditambahkan air sedikit demi sedikit. Setelah kalis, baru bisa dibentuk deh. Oh, it's not easy. Wah, ternyata membuat kendil tidak mudah, Bolangers. Tapi namanya juga belajar. Nggak boleh takut gagal atau khawatir hasilnya kurang bagus ya. Look, it's very good. This one. Paman kan pelaut. Kalau bagus, nanti malah jadi pengrajin deh. Penjemuran dilakukan untuk menghilangkan air pada tanah liat. Proses ini juga agar kendil tidak pecah atau berubah bentuk ketika dibakar. Menyusun kendil juga tidak boleh sembarangan ya, Bolangers. Kendil yang sudah kering dapat langsung dimasukkan ke dalam tungku. Menyusunnya juga harus rapat agar panas pada kendil merata. Proses pembakaran kendil juga harus memperhatikan waktu saat cuaca panas atau matahari sedang terik-teriknya. Cara ini dilakukan supaya kendil ini tidak pecah dengan perubahan suhu yang drastis. Untuk membakar kendil, biasanya menggunakan bambu atau kayu keras yang diambil dari alam. Hitung-hitung untuk mengurangi biaya produksinya, Bolangers. Ini dia kendil yang sudah didinginkan selama 8 jam, Bolangers. Oh yeah. Pada zaman dulu, benda berbahan tanah liat sempat menjadi alat perdagangan loh, yang dikirim melalui laut. Makanya tembikar tanah liat adalah sebuah kerajinan kuno yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Bolangers, ini nih tembikar yang udah kita bikin. Sekarang kita memasak pakai ini. Kita masak apa? Masak kepang, Bolangers. Tuh. Kayaknya enak kan? Ayo kita bikin yuk bumbunya. Yuk, yang enak ya. Yes, mantap. Untuk urusan bumbu, biar kami bolang cantik yang menanganinya. Tak perlu waktu lama, bumbu sudah terkupas dan halus kan? Bolang, what are you cooking? I wanna cook spider snails, Uncle. Ah, very good. Bolangers, Paman Tony sudah mengelilingi dunia selama 3 tahun. Paman selalu mencatat tempat-tempat yang pernah disinggahinya. Bahkan, saking sukanya melaut, Paman punya rencana untuk terus melaut dan mengelilingi dunia sampai 10 tahun lagi. Wah, Paman keren banget deh. Aduh, matera apa ini? The fire, too much smoke. Too much smoke, we must make more fire. Paman jago kan membuat api? Karena terbiasa saat musim dingin di Australia, Paman selalu menghangatkan badan dan juga seisi rumah dengan kayu bakar. Membuat api juga biasa dilakukan Paman saat menepi sesaat di pantai. Hafiz, kamu bakar semua kerangnya dulu ya. Iya, Lang. Agar lebih nikmat dan mudah saat daging dikeluarkan, kerang harus dibakar terlebih dahulu. Caranya seperti ini, Bolangers. Kerang dibuat menghadap ke atas agar air di dalamnya ikut mematangkan bagian dagingnya, mirip seperti direbus. Kerang yang sudah matang, langsung kita pecah cangkangnya yuk. Hati-hati panas ya, Bolangers. Cangkang yang sudah terbakar juga akan lebih mudah pecah. Lalu kumpulkan bagian dagingnya. Mereka kan kanjak kita ekolog. Tak rebus. Enak.
Masukkan semua bumbu, lalu rebus daging sampai bumbunya meresap. Nggak pakai lama, kerang sudah matang deh. Nah, udah matang nih teman-teman. Ayo bagian yuk. Siapa yang mau coba? Nih. Wah, mantap nih. Hehehe. Antri ya, semua pasti kebagian kok. Uncle, this for you. Terima kasih. Iya. Tuh, semua pada lahap makannya. Bahkan sampai habis nggak pakai sisa. Enak nih. Pak, dulu Pak. What? Try? Try? You mean try? Ah, okay, I'll try. Oh, enak sekali. Enak banget ya. Enak. But it's better with this. Keren. Arifin mulai berani tuh bicara pakai bahasa Inggris. Bolangers, Paman Tony senang sekali menikmati alam Indonesia sambil jalan-jalan mengelilingi desa. Rasanya bahagia banget. Kami dipandu teman-temanku dari Pulau Bawean. Dijamin, di sini kami tidak akan tersesat. Okay. Whoa, are you okay? Ya, ngebahas misteri. Ah, bagus. Apa ini isinya? Bapak, nggak apa? Gak apa-apa. Ini isinya apa? Nangka. Oh, nangka. Buat apa Pak nangkanya? Buat makan rusa. Buat makan rusa. Bolangers, ternyata nangka bisa menjadi pakan rusa. Yuk kita bantu. Ini dia Bolangers, tempat penangkaran rusa di Batu Gebang, Pulau Bawean. Sejak tahun 2000, rusa-rusa endemik dari Bawean dirawat di sini. Awalnya rusa di penangkaran ini hanya berjumlah 4 ekor. Namun, hewan ini berkembang biak hingga mencapai 80 ekor. Di sini sekarang tersisa 40 ekor rusa. 40 ekor lainnya dikirim ke penangkaran di seluruh Indonesia. Nah, Bolangers, ternyata makanan favorit rusa itu nangka sama kangkung. Tuh lihat, padahal ini nangkanya enak buat dimakan sama manusia. Tapi sekarang kita kasih makan ke rusa dulu. Baru tahu kan? Yuk kita lempar lagi yuk. Wih. Rusa Bawean terkenal pemalu dan penakut kalau didekati manusia, Bolangers. Tapi kalau ada nangka, dijamin deh, pelan-pelan mereka mendekat. Rusa di sini menyukai nangka yang sudah matang dan berbau harum saja. Wah, mirip manusia saja ya. Bolangers, kita tanya Paman yuk. Apa bedanya rusa Bawean dengan rusa Australia? Uncle, what the difference in Australia? Ah, much bigger deer, Nah, much bigger horns. oke. Ternyata perbedaannya ukuran badannya sama ukuran tanduknya, Bolangers. Setelah mengajak Paman berkeliling, kali ini aku mengundang teman-temanku berkunjung ke kapal Paman. Kami akan melihat dan mengetahui bagian-bagian penting dari perahu layar. Uncle, my friend want to see your boat. Ah, let's introduce the ship. Let's go, let's go. Bolangers, ini dia nih bagian paling penting dari perahu layar. Bang, ini namanya apa? Oh, ini namanya layar. Tuh. Ada berapa layar, Lang? Satu sail, dua, tiga sail. Ada 3. With 3 sails, we do 8 knots. Yaps, perahu Paman memiliki 3 layar. Ketika semuanya mengembang, kecepatan laju kapal dapat mencapai 14 km per jam. Hey, now we look at the steering. Kita mau lihat setir, teman-teman.
buat nyetir kapalnya. Ayo, kita lihat. Mana tempatnya? Di bawah. Kalau ini kemudi kapal. Bentuknya mirip setir mobil ya. Tapi posisinya ada di bagian belakang. Setir kapal ini canggih loh Bolangers. Alat ini dilengkapi panduan satelit dengan sistem kemudi otomatis yang dapat berbelok sendiri sesuai dengan titik yang diinginkan. Jadi, Paman bisa tidur nyenyak dan ketika bangun sudah sampai di lokasi lainnya deh. Ih, budak mak nak buat naik ke mancing-mancing ke. Acong-acong nak. Ih, mana? Zahra ada-ada saja. Nah, kalau ini namanya alat navigasi atau penunjuk arah kapal. Saat disetel otomatis, Paman tinggal memasukkan koordinat, lalu kapal bisa melaju tanpa menabrak karang atau kapal-kapal lainnya. Nah, Bolangers, kapal layar juga kalau misalnya anginnya lagi nggak ada, kita bisa pakai mesin nih. Tuh lihat. Nih mesinnya nih. Wah, gede banget. Ada di dalam sini. Selain digunakan saat tidak ada angin, mesin kapal juga dipakai untuk mengatur posisi kapal saat akan bersandar. This engine does 5 knots, but with sails we do Delapan 8 knots. Better with the sail. If you want to wait upstairs, I will make you some lunch. Teman-teman, kalian nunggu di atas ya. Pamannya mau masakin kita nih. Oh, iya. Kalian tunggu di atas ya. Tunggu di atas ya. Yeay! Paman akan masak sesuatu untuk kami. Yuk, kita lihat bagaimana cara Paman memasak di kapal. Makanan orang barat biasanya memakai roti dan keju sebagai bahan utamanya. Bahan tambahannya, Paman menggunakan tomat dan telur. Jangan lupa panggang roti sampai berubah warna. Bolangers, ini kompornya bisa goyang-goyang. Jadi kalau nanti ada kena ombak, nggak tumpah nih Bolangers masakannya. Tuh. Aman tuh lihat. Untung kompornya canggih. Kalau pakai kompor biasa, bisa berantakan deh makanannya. Lalu oleskan mentega di atasnya. Terakhir, masukkan keju, lalu jadi deh. Okay, let's take the food up to your friends. Go. After you. Makanannya sudah jadi nih. Maaf ya kalian sudah menunggu lama. Selamat makan. Lang, ini cara makannya gimana? Nah, ini kan ada pisau sama garpu. Pisau sebelah kanan, garpu sebelah kiri. Terus kita tusuk, potong. Oh, gitu tuh. Potong. Tuh. Gimana? Enak kan makanannya? Beruntung deh teman-temanku bisa mencicipi masakan barat buatan pelaut handal dari Australia. Susah. Gini aja. Wah, perahunya udah datang tuh. Oh, udah datang ya? Iya. Kita pamit dulu ya. Oh, ya udah. Aku juga mau berlayar lagi sama Paman. Iya, hati-hati ya. Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi. Dadah. Sampai ketemu lagi ya. Thank you for visiting. Sampai jumpa lagi. Bolangers, satu hal yang bikin sedih adalah momen perpisahan. Setelah ini, Paman harus kembali berlayar dan berkeliling Indonesia. Jadi, kami hanya bisa berjumpa di Pulau Bawean sebentar saja. Terima kasih Pulau Bawean, pulau yang indah,
masyarakatnya yang ramah, dan kami mendapatkan banyak pengalaman di sini. Sampai jumpa lagi. Dadah!